Kita akan terus memuji nama Tuhan dan mengangkat tiap doa-doa kita. Kami datang padamu Tuhan dan berharap kepadamu. Ya Tuhan, ku dengar suara-Mu di kalbu. Terimalah darah Kalvari, penghapus dosamu. Ku hina dan lemah, namun ku tak gentar. Tuhanku Maha Kuasa, membasuh yang cemar. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Suara-Mu ku dengar, penuhkan kasih-Mu di dunia dan di surga pun tetaplah dalamku. Terpuji darahnya, terpuji penebus, terpuji anugerah Tuhan, karunia Kristus. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, datang padamu. Oh, patutkan diriku menghadap padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ketemu lagi dalam rehat kali ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara terkasih kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan akan memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah renungan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, dan kami siap merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan hari ini terambil dalam Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-9. Bapak Ibu Saudara bisa melihat dalam Alkitab Bapak Ibu semua masing-masing di rumah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bagaimana sejarah dari Bapak Abraham yang lebih dikenal dengan Bapak Abraham. Di pasal yang ke-12, Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa sih janji-janji Tuhan kepada Abraham pada waktu itu. Ya, kita lihat di ayat yang kedua. Yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham yaitu bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham yaitu aku akan memberkati engkau dan aku akan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Yang ketiga,
janji Tuhan kepada Abraham yaitu, aku akan membuat namamu masyhur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata aku akan mungkin sesuatu yang belum pasti. Nah, aku akan belum pasti. Mungkin secara manusia, logikanya Abraham akan berpikir, apakah nanti janji Tuhan itu akan ditepati? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan ini bagaimana? Masa janjinya seperti itu? Ya. Aku akan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Bapak Abraham pada waktu itu? Kita lihat di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham. Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari tanah kelahiranmu di ayat yang pertama. Dan Tuhan memberikan janjinya di ayat yang kedua. Terus apa tindakan Abraham pada waktu itu? Di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abraham. Abraham langsung bertindak. Apa yang dikatakan Tuhan, Abraham langsung bertindak. Dan dia membawa serta semua apa yang dia punya, istri dan juga keponakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau lihat janji Tuhan itu pasti, ya, pasti kepada Abraham. Nah, kita mau lihat janji Tuhan yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu mencakup atau melingkupi banyak orang. Kita tahu bagaimana Ibu Sarah. Ibu Sarah adalah seorang ibu yang mandu, Apakah sesuatu akan terjadi? Ya, sesuatu terjadi karena dia seorang yang mandu. Tetapi kita mau lihat di Kejadian pasal 21. Ishak lahir dari Ibu Sarah. Nah, melalui Ishak sampai pada keturunan-keturunannya menjadi sesuatu bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan yang pertama kepada Abraham pasti, ya. Kita lihat di pasal yang 21 sampai selanjutnya. Di situ bangsa yang besar tercipta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji Tuhan kepada Abraham yang kedua yaitu, aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu terjadi? Apakah itu pasti? Itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Di Kejadian 12 ayat yang kelima dikatakan di situ, Abraham diberkati secara luar biasa. Secara materi, secara kerohanian, Tuhan memberkati Abraham pada waktu itu. Dan dia pun menjadi berkat bagi banyak orang. Dua janji Tuhan sudah ditepati. Dua janji Tuhan sudah pasti kepada Abraham. Janji yang ketiga, apakah sudah pasti? Kita lihat dan kita dengar sampai saat ini, semua orang sudah tahu siapa sih Bapak Abraham, atau yang lebih dikenal Bapak Abraham. Ya, namamu akan masyhur. Semua orang sudah tahu bagaimana sosok Abraham atau Abraham ini dikenal dengan kesabarannya, dengan tahan ujinya. Ya, kita tahu. Jadi janji Tuhan yang ketiga pun sudah pasti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau janji Tuhan kepada Abraham pada waktu itu pasti dan ditepati, apalagi dengan janji Tuhan kepada kita saat sekarang ini. Tapi dengan satu syarat, kalau Bapak Abraham pada waktu itu mau bertindak dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk keluar dari negerinya ke tanah yang akan ditunjukkan kepada Tuhan. Apalagi kita harus mau bertindak seperti Bapak Abraham, sehingga janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan negeri kita, suatu saat, tepat pada waktunya, janji Tuhan pasti digenapi. Kalau janji Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, perekonomian kita, memulihkan kerohanian kita, suatu saat, janji Tuhan pasti akan digenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Abraham mau bertindak, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, demikian juga dengan kita mau bertindak, melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, renungan kita hari ini, biarlah ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Janji Tuhan pasti ditepati dengan satu syarat, kita mau bertindak, melakukan perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan hari ini. Biarlah ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami bahwa janji-Mu pasti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Amin.